Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Liburannya ya? Terlalu lama di rumah? Oke, di sini langsung saja Bapak akan menyampaikan materi IPA kelas 8 di semester 2 kaitannya dengan pelajaran fisika, bukan biologi. Fisika di semester 2 itu pelajarannya yang pertama tentang fisika, bab pertama, bab kedua biologi, bab ketiga fisika, kemudian biologi dan fisika. Jadi pertemuan pertama, bab pertama adalah fisika dulu. Oke, kita mulai. Bab pertama dimulai dengan bab tekanan. Tekanan di sini dibahas menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat cair dan tekanan pada zat gas atau gas itu sendiri. Zat padat tidak begitu banyak teorinya, tidak begitu banyak pembahasan rumus, sementara di tekanan pada zat cair ini yang banyak sekali bahasannya, mulai dari hukum Pascal, hukum Boyle, hukum Archimedes dan yang lainnya. Tapi jangan khawatir, kita pelan-pelan saja untuk memahami teori seperti ini dan memahami cara perhitungan rumus-rumusnya ya. Oke, kita mulai bab yang pertama, bahasan pertama mengenai tekanan pada zat padat. Oke, kita lanjut. Tekanan pada zat padat. Pengertian tekanan di sini adalah besar gaya persatuan luas. Ini bahasa fisikanya, tapi bahasa sederhana Bapak menjelaskan seperti ini. Tekanan itu besar gaya. Pak, gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Jadi ketika kita menekan papan tulis, berarti bidang sentuhnya berapa besarnya. Nah, itu adalah gaya. Ya. Kemudian saya menekan tadi papan tulis tadi, berarti papan tulis tadi mendapatkan berapa besar tekanan yang diberikan oleh Bapak. Singkatnya, gaya di sini adalah tenaga Bapak yang keluarkan untuk menekan, mendorong papan tulis. Persatuan luas itu berarti berapa luas bidang permukaan yang Bapak sentuh, itu yang menjadi satuan persatuan luasnya. Contohnya gini, tekanan ketika bapak-bapak yang memakai sepatu pantofel dengan ibu guru yang memakai sepatu high heels atau sepatu hak tinggi ya. Kalau misalkan kaki kita keinjak oleh dua orang tadi, mana yang lebih sakit? Tentunya yang lebih sakit adalah ketika kita diinjak oleh ibu guru yang memakai sepatu hak tinggi. Kenapa? Karena sepatu hak tinggi memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada sepatu bapak guru yang memakai sepatu pantofel ya. Jadi luas permukaan di sini adalah, misalkan di sini meja, di sini ada vas bunga. Nah, berapa besar ini yang menentukan tekanannya. Semakin kecil luas bidang yang bersentuhan, maka semakin besar tekanannya. Kalau misalkan kita balik, bagian atas yang bersentuhan dengan meja, maka tekanannya akan lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, dalam tekanan berlaku rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan itu sendiri dengan satuannya Pascal. Ini ya, Pascal atau PA, atau N per M pangkat 2. F gaya itu sendiri satuannya Newton atau kilogram per meter kubik. A luas bidang sentuh satuannya meter per segi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal.
Oke, untuk memahami rumus tentang tekanan pada zat padat, kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Sebuah benda memiliki luas permukaan yaitu 100 cm persegi, diberi gaya 1 Newton. Berapa besar tekanan yang dikerjakan oleh benda? Dalam hal ini diminta dalam soalnya dalam Dyne atau cm persegi. Gampang saja untuk menjawabnya. Kita menuliskan apa yang diketahui di soal dulu. Saya singkat menjadi dik. Luas permukaan simbolnya A, besarnya 100 cm persegi. Kemudian gaya simbolnya F, satuannya 1 Newton. Ya. 1 Newton ini kalau dalam Dyne itu sama dengan 10 pangkat 5. Ya, kalau 10 pangkat 5 sama dengan nolnya ada 5. Ya. Jadi tanda pangkat di sini menunjukkan banyaknya jumlah nol. Kalau 10 pangkat 3 berapa, Pak? Tinggal nolnya ada 3. 10 pangkat min 3 gimana, Pak? Nah, di sini ada tanda minus. Kalau tanda minus itu dalam artian matematikanya 1/1000. Tetap pangkat 3 menunjukkan banyaknya 0. Paham ya? Oke, bukan itu bahasannya, tetapi perlu disampaikan juga supaya lebih mudah memahaminya. Kita kembali ke sini. Diketahui A-nya 100 cm, F-nya 1 Newton atau 10 pangkat 5 Dyne atau 100.000. Ditanyakannya adalah P-nya atau tekanannya. Maka kita jawab, masukkan ke rumus. P sama dengan F per A. F-nya itu 100.000 itu 23, kemudian A-nya adalah 100.000 dibagi 100. Di sini ada 0, di sini ada 0, jumlahnya 2, kita coret atas 2 bawah 2. Yang ada adalah 1000 dibagi 1, maka jumlahnya 1000 Pascal. Selesai untuk nomor 1. Saya gampang ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di komentar, di kolom komentar, atau nanti ketika tatap muka bisa ditanyakan langsung. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Sebuah balok memiliki tekanan 7,5 kali 10 pangkat 5 Pascal dan gayanya 3,75 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapa luas permukaan balok tersebut? Seperti biasa, tuliskan apa yang diketahui. Tekanannya P-nya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 5 PA. Gayanya simbolnya F sama dengan 3,75 kali 10 pangkat 4 Newton. Ditanyakannya adalah A-nya. Nah, ini ketika ditanyakan A, sama saja memakai rumus yang ini, tetapi cara pengerjaannya akan sedikit kesulitan. Ya, langsung saja. P sama dengan F per A. Masukkan nilainya. P-nya itu 7,5 kali 10 pangkat 5. F-nya 3,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi A. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kali silang. Ya. Atau misalkan kita tukar posisi saja antara posisi P dengan posisi A. Jadi A sama dengan 3,75 kali 10 pangkat 4 per 7,5 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kita ada ada bilangan desimal, di sini desimal, dan ada 10 pangkat. Penyelesaiannya adalah kita selesaikan dulu yang 10 pangkat supaya mempermudah penyelesaian jawaban. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini pangkatnya ini ya, yang di bawah pindah ke atas. Lupa. Oke, kita selesaikan dulu yang 10 pangkat. Kita tahu bahwa 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 5 ini tanda pangkat menandakan banyaknya jumlah 0. Jadi kalau misalkan yang ini kita perbanyak lagi menjadi 3,75 dikali 234
dibagi 7,5 kali 10 pangkat jumlah nolnya ada 5, berarti itu 2, 3. Oke, ternyata atas dan bawah banyak nolnya, jadi kita coret saja sesuai dengan jumlah banyaknya nol. Di sini ada 4, kita coret, maka di bawah pun 4, yang 4 nol yang kita coret. Jadi sisanya hasilnya adalah 3,75 per 7,5 kali 10. Saya paham ya? Nah, kalau adik perhatikan, ternyata 3,75 dibagi 7,5 itu adalah jumlah dari 3,75 ditambah 3,75 adalah 7,5. Jadi ini kita coret, ini 1, ini 2. Jadi 2 kali 10, 1 per 20. Satuannya diminta di sini adalah meter persegi. Selesai, itu jawabannya. Oke, ini beberapa contoh soal. Bapak berikan 2 contoh soal yang lebih mudah. Nanti bisa ditanyakan kalau ada beberapa penyelesaian di contoh soal ini yang belum paham, ya. Sebenarnya untuk soal-soal seperti ini sering keluar di olimpiade, di ujian-ujian nasional atau ujian sekolah atau ujian yang lain. Yang jelas di sini adik-adik diminta untuk tidak asing dengan penjumlahan, pengurangan, dan pengoperasian dalam matematika. Saya kira adik-adik perlu belajar lagi nih matematikanya ya. Karena dari evaluasi semester 1 ujiannya banyak yang nggak bisa hitung-hitungan. Jadi Bapak harap ketika nanti tatap muka tolong tanyakan masalah yang hitung-hitungan ya. Oke, pertemuan sekarang cukupan sekian, kita lanjut di pertemuan atau video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.